Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Abi, kenapa saya sudah berdoa sekian lama tapi kok belum ada yang dikabulkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gimana? Kenapa sudah berdoa sangatlah lama tapi belum dikabulkan? Itu ya Mas ya. Jadi Allah itu ada 3 cara Allah memberikan atau mengabulkan doa untuk hamba-hambanya. 3 cara Allah mengabulkan. Allah mempunyai 3 cara untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Jadi yang pertama Allah langsung memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Itu nomor 1. Begitu hambanya berdoa, Allah langsung mengabulkannya. Nomor 2, Allah akan mengganti doa sang hamba dengan yang lebih baik dengan apa yang diminta. Allah akan menggantinya. Itu yang nomor 2. Nomor 3, Allah akan menampung. Allah akan menyimpan doa kita. Karena apa? Karena Allah sangat sayang dengan kita. Nah, bahkan di lain riwayat, sangat sayangnya Allah dengan apa yang kita minta kepada Allah. Hei malaikat, saya suka dengan doanya orang ini. Tolong simpen dulu. Nanti akan saya kabulkan di dalam akhirat. Akan saya kasih semua doa-doanya di dalam surgaku. Tuh, poinnya jadi ada 3. Jadi apa yang dikatakan? Apa yang dimaksud doa langsung dikabulkan? Yaitu adalah begitu Allah, ya Allah, aku meminta istri yang cantik ya Allah misalnya. Jadi Allah langsung berikan. Nggak lama, entah itu 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan pun Allah akan langsung kasih. Allah kabulkan. Itu doa yang langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kenapa Allah mengganti doa kita? Karena apa? Gini. Karena kemauan kita berbeda dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya Allah, saya meminta istri yang cantik, solehah, misal contohnya. Tapi di dalam waktu yang lama, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, Allah belum mengabulkannya. Belum ada yang dikabulkan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Abi, tapi belum dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa kita diganti dengan yang lain. Bisa dipahami ya? Intinya doa kita diganti. Kita mintanya sampean mintanya istri, tapi Allah menggantikan dengan yang lain. Misalnya di dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada yang dikabulkan, begitu Allah menjadikan hubunganmu dengan orang tuamu, dengan keluargamu, kakak adikmu itu baik-baik saja. Mungkin Allah bisa menggantinya di situ karena Allah lebih sayang kamu dengan keluargamu dekat dibanding kamu harus menikah dulu. Itu contohnya. Itu nomor 2. Allah menggantikan doa seorang hamba dengan yang lain. Karena apa? Sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita cinta, belum tentu Allah juga suka. Allah juga cinta. Itu nomor 2. Dan yang poin nomor 3, Allah Subhanahu wa taala menyimpan doa kita. Doa kita disimpan karena Allah cinta, karena Allah senang. Apa yang kita minta dengan tulus, ikhlas, bahkan dengan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Kecintaan kita kepada orang tua kita. Bahkan kita hanya kepingin meminta, ya Allah, aku ingin selamat dari dunia dan akhirat. Contoh. Dan yang lain. Minta kaya misalnya, belum diijabah. Minta mobil, Fortuner, belum diijabah. Minta rumah yang bagus tingkat 5, belum diijabah. Jangan putus asa, wala tayasu. Dan kata Allah tetap ud'uni astajib lakum. Saya akan kasih. Mintalah kepadaku, saya akan kasih.
Kok belum dikasih-kasih? Berarti Allah benar-benar akan menyimpan doa kita nanti di dalam surga, akan dikasihkan semua kepada kepada kita. Bisa dipahami? Bisa paham ya? Jadi yang pertama juga banyak doa yang pertama itu banyak. Ada yang bertanya, kenapa kita minta sedangkan para pemuja-pemuja ilmu sihir, pemuja jin, setan langsung dikabulkan Abi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu poin penting. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena apa? Karena termasuk doanya para pemuja setan, pemuja kesyirikan itu Allah sangat kesal. Ya, malaikat kasih mereka. Nah, kalau bahasanya orang Jawa itu apa? Dilulu. Nah, gitu. Jadi dikasih-kasih aja. Padahal Allah ngasihnya itu secara tidak langsung. Allah mengasihinya dengan sifat kebenciannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti orang yang memuja, orang yang enggak ibadah cepat dikabulkan, tapi sedangkan orang yang tidak ibadah tidak dikabulkan oleh Allah. Enggak. Itu tadi. Tingkatan cara Allah mengasih mustajab doa kepada hamba-hambanya yaitu adalah dengan ada tiga cara, yaitu tadi apa? Satu, langsung memberikannya. Dua, Allah akan menggantinya dengan yang lain. Nomor tiga, Allah akan menyimpan doa sang hamba dan semua doa kita akan dikabulkan di dalam surga. Bisa dipahami ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Abi, terus kalau seperti itu apakah doa kita bisa dirubah atau dipercepat kembali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seperti itu, apakah doa kita bisa dipercepat atau diubah? Itu ya Mas pertanyaannya. Jadi kita kembali, banyak riwayat yang menerangkan bahwasanya satu dari hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Bukhari juga ada. Di situ diterangkan bisa kita mempercepat atau merubah suatu doa. Jangan pun takdir maksudnya yang dirubah. Bukan doanya tetap, doanya sama yang kita minta, tapi kejadiannya agar dipercepat, agar doanya cepat dikabulkan. Jadi bisa. Yang diriwayatkan oleh salah satu hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad, di situ kita bisa apa? Agar cepat terkabul doa kita, maka perbanyaklah mempermudah kesulitan orang lain. Jadi siapa orangnya yang sering membantu atau mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan segera membuka pintu-pintu terkabulnya doa. Jadi bisa. Itu yang nomor satu. Kita membantu kesulitan orang lain. Lewat apa? Lewat sedekah kita. Lalu apa lagi? Lewat takzim kita. Kepada siapa? Kepada orang tua kita. Kepada ibu dan bapak kita. Karena salah satu dari mereka itu bisa menyumbat atau bisa menyebabkan terhambatnya atau bahkan bisa ditolaknya doa kita karena kita kurang adab kita, kelakuan kita, sopan santun kita kepada orang tua kita. Maka di situ pun Allah akan memperlambat doa kita dan Allah akan mempersulit untuk mengabulkannya. Makanya apa? Kalau sampean tadi tanya, bisa dipercepat, bisa diubah doa kita yang kita minta kepada Allah agar cepat dikabulkan, bisa. Bisa. Makanya kalau kita berdoa belum dikabulkan agar cepat ingin dikabulkan, dilihat apakah kita sudah tidak punya masalah dengan orang tua ataukah justru malah kita banyak masalah dengan orang tua kita, ibu terutama dan bapak kita. Kalau kita masih punya salah, pasti masih punya masalah, susah doa kita akan terkabul.
Nah, tadi yang poin 2 apa? Nomor 2 yaitu kita membantu atau sedekah, membantu orang yang kesulitan. Insya Allah dengan sedekah, dengan hormat takzim dengan orang tua, dengan guru-guru kita, insya Allah maka apa? Doa kita akan cepat dikabulkan dan takdir kita yang tadinya si A saya takdirkan takdirnya seperti ini dirubah sama Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan sedekah dan berbakti kepada orang tua. Itu hak. Maaf Abi, masih di permasalahan yang sama. Terus bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Terima kasih Abi. Bagaimana untuk orang tua kita yang sudah meninggal cara meminta maaf. Jadi kita lanjut masih di pertanyaan atau permasalahan yang sama. Jadi kita tidak mungkin mau minta maaf langsung. Minta maaf ibu, minta maaf bapak, kita tidak mungkin. Tapi dengan apa? Satu, kita dengan cara berdoa. Kita mendoakan orang tua. Apa? Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbaya shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Itu. Kalau sudah kita berdoa, kita bersedekah. Sedekahkan harta benda kita yang ada. Kita punya uang. Kita punya uang beli Al-Quran misalnya. Contohnya, kita belikan Al-Quran, kita sedekahkan di masjid, musola, pondok pesantren. Itu nanti yang sekiranya Al-Quran itu bisa dimanfaatkan. Jadi sedekahkan uang, harta ataupun Al-Quran yang kita sedekahkan atas namakan orang tua kita. Ya Allah, dengan saya niat bersedekah ini untuk ibu dan bapakku yang sudah meninggal. Itu nomor 2. Yang nomor 3 apa? Kita harus tetap melakukan amal-amal kebaikan. Contoh amal jariah yang bisa membawa kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita kepada orang tua kita. Ketiga itu, jangan tinggalkan amal-amal baik. Semakin kita berbuat baik, semakin kita mengamal baik, Allah akan mengampuni dosa-dosa ibu dan bapak kita. Misal, kita datang ke majelis taklim, kita datang tempat-tempat pengajian, itu kan sudah banyak hadis-hadis mengatakan bahwasanya siapa orangnya yang datang di majelis ilmu, maka di situ sayapnya malaikat Jibril akan dibeberkan, akan ditata. Kita seolah-olah duduk di atas sayap malaikat Jibril, disitulah abwabul maghfirah, pintu ampunan untuk kedua orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Bahkan ada riwayat bisa untuk keluarga kita karena hadirnya kita di dalam majelis ilmu. Itu termasuk amal jariah, itu termasuk amal baik yang bisa menghapus dosa-dosa orang tua kita yang sudah meninggal. Apa tadi yang pertama? Doa. Banyak-banyak berdoa setiap setelah sholat. Selesaikan. Jangan lupa selesai wirid, selesai semua yang kita baca setelah sholat. Kita doakan orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosa dua orang tuaku. Semuanya amal-amal baiknya Engkau terima ya Allah. Engkau masukkan ke dalam surgamu. Selalu kita meminta kepada Allah. Terus dilanjutkan dengan sedekah atas nama orang tua. Sedekah di masjid, sedekah di pondok, sedekah sama yatim piatu, sedekah sama janda-janda misalnya. Jangan janda-janda yang muda aja yang dipilih sedekahnya. Janda yang tua juga, janda-janda yang tua yang lebih utama. Kalau janda muda mah masih bisa cari duit sendiri. Ya saja, kalau janda muda masih bisa cari duit sendiri. Tapi kalau janda-janda tua yang sudah tidak mampu, itu yang perlu kita sedekahi. Atas namakan orang tua, atas namakan ibumu, atas namakan bapakmu. Supaya apa? Amal kita nanti dikhususan bil wasilah untuk orang tua. Bisa.
Banyak keterangan, banyak yang menerangkan seperti itu. Itu nanti jadi apa? Permintaan maaf kita kepada orang tua kita. Dan amal jariah itu tadi jangan sampai lupa. Berbuat baik terus itu akan bisa jadi sebabnya dosa-dosa orang tua kita diampuni karena mempunyai anak soleh ya dan solehah. Itu 3. Dan jangan lupa kita untuk berziarah ke makamnya, berziarah di kuburnya, kita bacakan tahlil, kita bacakan yasin. Khususan untuk orang tua. Bisa kita lewat haul 1 tahun sekali. Bisa tiap 1 tahun kita hauli orang tua kita. Iya, lewat apa? Kembali lagi kita haul, kita niat kirim doa, kita niat kirim Fatihah untuk orang tua, dan terlebih-lebih di dalam situ ada sedekah untuk orang-orang yang hadir. Sedekah pun di atas namakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Fa insya Allah kalau sudah seperti itu kita jalani semua doa, sedekah dan melakukan amal jariah sudah kita lakukan. Sekarang kita tinggal pasrah karena semua sifat yang memiliki sifat kebagusan adalah Allah Rabbul Arsyil Azim. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha welas, Allah Maha mengasihi semua hamba-hambanya. Bahkan orang yang berdosa seperti apapun bisa diampuni oleh Allah. Bahkan yang dosanya setinggi gunung Uhud pun bisa Allah ampuni. Yang penting apa? Menurut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai insyaallah. Tinggal kita tunggu hasilnya nanti di yaumul akhir. Fa insyaallah kalau semua kita lakukan tinggal kita pasrahkan. Entah itu diterima, entah itu. Nah, itu udah urusan Allah. Kalau masalah diterima ndaknya itu sudah urusan Allah. Kita enggak bisa menghakimi karena di situ diterangkan alaihissallahu biahkamil hakimin. Hanya Allah yang akan menghakimi. Makanya kita hanya selalu berdoa yang baik-baik buat kedua orang tua kita ya. Paham ya Mas ya? Insyaallah mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bagi kita semua. Amin. Allahumma amin.